Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu problems with pronouns. Aku yakin teman-teman sudah cukup familiar dengan pronouns atau kata ganti ya. Nah, pronouns dan kata lain adalah kata ganti. Tapi sebelum kita bahas tentang pronouns, aku infokan juga ke teman-teman, barangkali ada teman-teman yang baru mampir ke videoku ini ya, dan belum nonton videoku yang sebelum-sebelumnya. Jadi barangkali teman-teman pengen tambah referensi untuk belajar bahasa Inggris, aku ada beberapa ebook yang bisa teman-teman download secara gratis. Linknya sudah aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Jadi silakan cek link yang ada di deskripsi dan teman-teman bisa download e-booknya secara gratis. Itu bisa teman-teman pakai untuk menambah referensi belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar bareng tentang problems with pronouns. Jadi pronouns itu kan kata ganti ya, teman-teman. Pronouns are words such as he, she, or it that take the place of nouns. Jadi dia menggantikan kata benda. Bisa he, she, it kalau kita biasanya pakai are you, Dewi, he, she, it ya. Itu kalau dia menggantikan subjek. Nanti ada lagi yang menggantikan objek. When you see a pronoun in written expression questions on the TOEFL test, you need to check that it serves the correct function in the sentence as a subject or object, for example, and that it agrees with the noun it is replacing. Jadi kalau di soal TOEFL itu biasanya kita butuh ngecek apakah kata ganti yang dipakai itu sudah tepat atau belum. Jadi dia bisa menggantikan sebagai subjek atau objek ya. Nah itu sudah benar nggak kata benda yang digantikan itu menggunakan pronounnya itu sudah benar atau tidak. The following pronoun problems are the most common on the TOEFL test. Jadi di materi kali ini ada 3 skill ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah distinguishing subject and object pronouns. Jadi kita membedakan kata ganti untuk subjek dan objek. Lalu yang kedua membedakan possessive pronouns dan possessive adjectives. Nah ini kadang ada yang suka ketukar-ketukar gitu ya. Berkaitan dengan kepemilikan possessive. Lalu yang ketiga, checking pronoun reference for agreement. Nah, jadi kalau yang ini berkaitan nanti dengan misalnya kalau everyone itu kan tunggal ya. Apakah kata gantinya kita pakai he, she, atau kita bisa pakai they misalnya. Nah, itu untuk poin yang ketiga ini. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan bahas di skill yang ke-43 ya, distinguish subject and object pronouns dulu. Nah, jadi kata ganti atau pronouns itu kan ada yang bisa menggantikan subjek ya sebagai kata ganti subjek atau objek ya, teman-teman. Dan namanya subjek dan objek itu pasti beda. Posisinya aja udah pasti beda ya. Kalau subjek sebelum kata kerja atau biasanya di awal kalimat. Kalau objek dia setelah kata kerja. Nah, jadi jangan sampai ketukar atau jangan sampai keliru menggunakan kata ganti untuk subjek atau objeknya. Subject and object pronouns can be confused. On the TOEFL test, you should be able to recognize these two types of pronouns. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang kata ganti subjek dan mana yang kata ganti objek. Jadi kalau subjek kan biasanya kita pakai ini ya, are you, he, she, it, we, they. Atau ada yang bilang Dewi Ayu or are you Dewi, he, she, it gitu ya, sama aja. Lalu untuk objek, nah objek itu kan namanya objek berarti dia setelah kata kerja gitu ya. Jadi kalau kita tulis subjek plus kata kerja plus objek, simpelnya kan begini ya. Jadi kalau objek yang ada di sini berarti kita pakainya untuk di sini gitu ya, teman-teman. Kalau yang ada di sini berarti kita pakainya untuk yang di sini. Dan itu jangan sampai ketukar. Kalau I, saya sebagai objek, kata ganti objek itu pakai me. Nah, jadi misalnya kita bilang I love you. Nah, ini udah pasti benar ya. I dia sebagai subjek, ini kan objek. Nah, sekarang kalau kita tukar, berarti kan you love me. Nah, you-nya subjek, me-nya adalah objek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan bilang you love I. Mungkin kalau konteksnya informal situations, mungkin di speaking atau apa yang tidak formal ya, teman-teman, itu mungkin
biasa aja. Tapi kalau konteksnya TOEFL test tentu berbeda gitu ya, karena pasti formal dan akademik. Jadi kita pakai struktur yang benar. Jadi objeknya harus pakai me, jangan pakai I. Kalau you tetap you, kalau he objeknya him, kalau she objeknya her, kalau it tetap it, kalau we jadi us, kalau they jadi them. Cukup jelas ya teman-teman. Sebenarnya ini pembahasan yang menurut aku pasti teman-teman bisa, karena teman-teman sudah pasti pernah belajar ini, karena ini salah satu materi dasar ya menurutku. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. A subject pronoun is used as the subject of a verb. An object pronoun can be used as the object of a verb or the object of preposition. Compare the following two sentences. Jadi kalau subjek itu kan jelas digunakan subjek untuk kata kerja. Jadi subjek dari kata kerja apa? Nah, kalau objek bisa dipakai setelah kata kerja atau sebagai objek dari sebuah preposisi. Nah, ini juga teman-teman pasti sudah cukup familiar ya, karena kita udah pernah belajar object of prepositions juga waktu di skill awal-awal banget gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Sally gave the book to John. Jadi Sally itu kata gantinya she karena cewek ya. The book itu kan kata ganti untuk benda, things, jadi pakai it. John itu kan laki-laki, jadi objeknya dia pakai him. Jadi bukan he ya. Kalau he itu untuk subjeknya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. In the second sentence, the subject pronoun she is replacing the noun Sally, object verb it replacing the noun book, and the object of a prepositions him is replacing the noun John. Jadi kalau object pronoun itu bisa sebagai objek dari kata kerja, atau sebagai objek dari preposisi. Itu yang disebutkan di sini tadi ya, object of a verb or the object of prepositions. The following are examples of the types of subject or object pronouns errors that you might see on the TOEFL test. Ini kita dikasih contoh yang salah, teman-teman. Kita perhatikan contoh yang pertama. Him and the girl are going shopping. Him and the girl. Ini jelas salah banget ya. Dan mungkin kedengarannya aneh gitu ya, him and the girl. Biasanya kan ya he and the girl atau nama orangnya siapa. Tapi karena ini kita belajarnya pronoun atau kata ganti ya mestinya pakai he gitu ya. Terus contoh yang kedua, the gift was intended for you and I. Ini yang tadi contoh seperti aku contohkan di awal ya. I love you love me gitu. Jadi bukan you love I gitu ya. Nah, ini juga penempatannya atau penggunaannya salah. Jadi kalau I itu kan subjek, tapi ini kan kita butuhnya objek dari preposisi for gitu ya. In the first example, the object pronoun him is incorrect because this pronoun serves as the subject of a sentence. Jadi harusnya itu di sini diisi subjek, tapi malah objek karena pakai him ya. Jadi seharusnya diganti pakai apa? Diganti pakai he. Ini ya, teman-teman. Terus di contoh yang kedua juga begitu. Subjek I itu salah. Kan dia harusnya jadi objek dari preposisi for. Makanya harusnya pakai apa? Pakai me. Nah, simbolnya begitu ya. Jadi bukan you and I, tapi you and me. Kalau memang posisinya sebagai objek. Nah, kalau you kan memang tetap you ya. Mau di subjek, mau di objek, you tetap you. Jadi nggak ada masalah. Semoga cukup jelas sampai di sini teman-teman. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soalnya bersama-sama. Kita lihat contoh soalnya dulu ya. Untuk nomor 1, the worst problem with it is that he cannot afford it. Jadi it itu kan kembali ke worst problem ini, dan it-nya ini juga sama, kembali ke problemnya. Nah kalau he ya nggak ada masalah, kan setelah that ini kan noun clause ya. Jadi dia butuh subjek baru, berarti pakai he. Kalau contoh yang kedua, they saw Steve and I. Ini sama kayak contoh yang salah tadi ya. Harusnya they saw Steve and me. Jadi harusnya gitu kan, karena objek ya. Ini kan they, dia sebagai subjek. Ini kan kata kerja. Berarti kan ini harusnya objek. Nah kalau objek itu harusnya ya pakai me, bukan pakai I. Bagaimana dengan nomor 3, teman-teman? Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Nah ini ya. Kalau you kan jelas udah jadi subjeknya. Nah, di sini ada preposisi with, kemudian ada they and their friends. Their friends itu sudah benar, teman-temannya itu sudah jadi objek, nggak masalah. Yang bermasalah di kata they-nya, seharusnya kita ganti pakai them. Karena kalau they itu kan subjek, kan kita butuhnya objek ya, bukan subjek. Jadi nomor 3 salah. Number 4, the mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Mother subject. Took her son, ini kan objek ya. To the doctor's office, gak ada masalah ya. Karena dia subjek baru ya, karena ada konjungsi because.
Berarti kan butuh klausa baru, jadi harus ada subjek baru lagi. Jadi tidak ada yang salah. Nomor 4 sudah benar. Nomor 5, I didn't know that you and her were working together on the project. Bagaimana dengan nomor 5? Nah, ini nampaknya kelihatannya kayak nggak ada yang salah. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih teliti ya, I subject, didn't know kan jelas dia kata kerja ya, sorry. Nah, that you and her sampai belakang itu kan objek. Jadi ini kan masuk ke noun clause ya, teman-teman. Masih ingat klausa benda? Di mana klausanya atau subjek dan kata kerjanya dia berposisi sebagai objek atau subjek. Kalau di sini dia sebagai objek karena di belakang setelah kata kerja kan. Jadi kan butuh subjek baru ya. Ini kan harusnya subjek. Berarti kalau pakai her, benar atau salah? Salah. Harusnya pakai apa? Ya pakai she. Kalau her kan objek. Gak bisa pakai her, harusnya you and she. Nah, jadi nomor 5 salah. Number 6, she didn't buy the sweater because it had a small hole in it. Si kan udah jadi subjek ya. Ini kata kerja, sweater object because it, ini subjek baru, had a small hole in it. It-nya kembali ke sini lagi ya. Ke sweater juga kan. Jadi sudah benar, gak ada yang salah. Number 7, the man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision. Man subject. Leading the seminar gave, ini kan kata kerja ya. Me ini kan indirect objeknya. Direct objeknya all the information I needed. Jadi subjek baru, gak ada yang salah ya teman-teman. Jadi nomor 7 juga sudah benar. Nomor 8, the cords connecting the computer to its printer need to be replaced before them were down. Jadi yang salah ini ya teman-teman, them. Karena them ini kan objek, sedangkan setelah kata before atau setelah konjungsinya harusnya kita butuh subjek baru. Jadi ini harusnya pakainya they, bukan them. Kalau them kan objek, harusnya kita pakai subjek karena were down itu kan dia kata kerja nantinya. Nah, berarti they-nya itu sebenarnya kembali kemana? Ke cords-nya. Jadi menjelaskan si cords connecting the computer to its printer. Its printernya kan kembali ke printer dari komputernya gitu kan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nomor 8 salah ya. Nomor 9. He's going to the party with you and me if you do not mind. Bagaimana dengan nomor 9? Benar ya. He kan subjek. Terus to the party with ada you and me. Dia sebagai objek dari preposisi with. Lalu ada konjungsi baru pakai if, jadi klausa baru ya. You-nya dia sebagai subjek lagi. So, it's okay, gak ada masalah. 9 udah benar. Last one. You and her. Ini sudah pasti salah di awal ya. You and her. O to return. Jadi harusnya you and she. Karena kan butuh subjek. Kalau her kan dia jadi objek ya. O to return the books to the library because they are already overdue. They-nya ini kembali ke books ya. Jadi pakai they udah benar. Jadi kalau untuk benda, things, kalau jumlahnya lebih dari satu atau plural, biasanya kata gantinya bisa pakai they. Ya teman-teman, jadi pada umumnya kan they dipakai untuk menggantikan orang banyak gitu ya. Tapi bisa juga dipakai untuk menggantikan benda atau things yang jumlahnya juga banyak atau lebih dari satu. Seperti di sini. Tadi juga nomor 8 juga pakai they juga. Jadi nomor 10 salah. Bagaimana teman-teman? Mudah ya, mudah sekali. Nah, jadi pembahasan tentang subject and object pronouns itu kita sebenarnya aku yakin teman-teman sudah cukup mengerti dan familiar karena ini juga materi yang dasar yang biasanya kita pelajari di awal-awal kita belajar bahasa Inggris. Jadi kita tinggal memastikan aja kalimat yang kita pakai, kata gantinya itu sudah tepat menggantikan sebagai subjek atau objeknya enggak, itu aja sih. Jadi hanya kita melihatnya lebih teliti aja. Oke, semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. See you on the next video. Bye-bye.